selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Gugatan Irman Gusman dikabulkan. MK perintahkan KPU Sumbar gelar pemungutan suara ulang Dewan Perwakilan Daerah. Residivis kasus yang sama kembali ditangkap Satres Narkoba Polres Pariaman. Penangkapan 7 wanita pemandu lagu berbuntut panjang. Tim kuasa hukum pemilik kafe melakukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan Irman Gusman untuk dapat ikut pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dengan keputusan nomor 3, perselisihan hasil pemilihan umum PHPU DPD 2024 yang diputuskan tanggal 10 Juni lalu di Jakarta, sidang Mahkamah Konstitusi yang dipimpin ketuanya Soehartoyo memerintahkan kepada KPU Sumatera Barat untuk menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Sumatera Barat, paling lama selama 45 hari ke depan. Anggota DPD Sumatera Barat, sehubungan dengan hal tersebut, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih dan juga guna menjaga prinsip-prinsip pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pemilihan umum anggota DPD tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat dengan mengikut sertakan pemohon. Terhadap putusan ini, Komisioner KPU Sumatera Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Ori Sativa Syakban mengatakan, pihaknya akan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Sebab hal itu terkait dengan logistik, TPS, calon anggota DPD, dan tentu saja anggaran pelaksanaan. Pada prinsipnya, KPU Provinsi Sumatera Barat sedang menunggu arahan teknikalitas pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 PHPU DPD tahun 2024 yang diajukan oleh Bapak Irman Gusman. Teknikalitas itu tentu berkaitan dengan logistik, berkaitan dengan TPS, pemilih, termasuk soal mekanisme penetapan calon dan lain-lain sebagainya. Irman Gusman sendiri yang saat ini sedang berada di luar negeri mengatakan sangat bersyukur dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Selanjutnya, dirinya bersama tim akan mempersiapkan rencana kerja untuk menyongsong pemungutan suara ulang DPD RI. Tentu bagaimana mekanismenya, dan tim saya telah siap di lapangan untuk melakukan komunikasi dengan KPUD. Nah, apa-apa yang perlu dilakukan. Nah, tentu secara tidak langsung sekarang tim saya telah melakukan menyusun rencana-rencana kerja, kemudian program, dan kemudian implementasi di lapangan. Karena bagaimanapun waktunya kan sangat terbatas, hanya diberikan 45 hari. Sebelumnya Irman Gusman dinyatakan tidak lolos sebagai calon DPD RI pada pemilu 14 Februari lalu karena pernah dihukum dalam kasus korupsi. Meski gugatannya dikabulkan MK, namun Irman Gusman juga diperintahkan untuk menginformasikan jati dirinya, termasuk pernah dipidana dalam kasus korupsi melalui media massa. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Seorang penambang pasir dilaporkan tertimbun material bongkahan pasir di Nagari Gurun, Kecamatan Harau 50 Kota. Rekan korban yang mengetahui peristiwa itu melaporkannya ke Wali Jorong dan tim SAR. Pos SAR 50 Kota yang mendapatkan laporan menuju lokasi untuk mengevakuasi korban. Namun upaya evakuasi tak bisa serta-merta dilakukan
karena malam hari dan cuaca tak bersahabat. Selain itu, material longsoran yang menimbun korban juga sangat banyak karena korban tertimbun bukit yang longsor. Beruntung, saat itu ada alat berat yang bersedia membantu menggali pasir timbunan itu. Setelah bekerja hampir 3 jam, tim SAR menemukan titik terang tentang keberadaan korban yang ditandai dengan ditemukannya topi korban. Setelah penemuan itu, evakuasi dilakukan secara manual. Jasad korban akhirnya ditemukan tim SAR dalam kondisi meninggal dunia. Korban tertimbun material longsor setinggi lebih dari 3 meter. Bahwa yang pertama kronologisnya biasa Bapak ini melakukan penambang harian dimulai pada pukul 16.00 sampai 18.00. Namun pada naas pada saat pukul 18.30 dapat kita laporkan dia tertimbun tambang pasir di kedalaman kurang lebih 3 meter, demikian. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka untuk diselenggarakan. Wandi Afrizal yang berusia 52 tahun, Senin sore menambang pasir di lokasi bersama 3 rekannya. Aktivitas itu biasanya dilakukan dari pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18. Jelang maghrib, rekan korban menghentikan aktivitas dan beristirahat di kedai yang tak jauh dari lokasi. Sedangkan korban masih tetap beraktivitas menggali pasir. Tiba-tiba, bukit pasir yang digali korban longsor dan menimbunnya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Penyakit jembrana mewabah di Padang Pariaman. Hingga saat ini, 14 ekor sapi menjadi korbannya dan ratusan lainnya terindikasi diserang penyakit itu. Usai penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak di Padang Pariaman jelang Idul Adha tahun lalu, tahun ini sapi di daerah itu juga diserang penyakit, yakni penyakit jembrana. Hanya saja penyakit ini tak berisiko bagi semua sapi, hanya menyerang sapi Bali saja. Sapi Bali adalah salah satu jenis sapi di dunia dan merupakan sapi asli dan murni dari Indonesia. Ciri-cirinya pada sapi Bali jantan maupun betina terdapat warna putih pada bagian paha, bagian bawah perut, keempat kaki bawah, dan pada pinggiran bibir atas. Ciri-ciri sapi yang terserang virus jembrana adalah suhu badannya tinggi dan sapi malas untuk makan. Umumnya, peternak yang abai dengan sapinya kerap terkecoh karena sapi yang diserang virus jembrana tak bisa diketahui dari fisik sapi saja. Untuk saat ini mengalami peningkatan di Kabupaten Padang Pariaman ini dikarenakan adanya lalu lintas ternak yang masuk ke dalam Padang Pariaman itu sangat tinggi sekali dan jembrana ini khususnya di sapi Bali. Nah, untuk itu kita lakukan pengamatan dan pengecekan kesehatan hewan di tempat penampungan ternak yang akan melakukan penjualan hewan kurban seperti itu. Untuk saat ini yang mati sudah 14 ekor dan yang terindikasi jembrana itu sudah hampir 123 ekor. Masuknya virus jembrana ke Padang Pariaman diduga karena tingginya lalu lintas ternak yang masuk ke daerah itu. Lalu lintas itu semakin tinggi saat jelang Idul Adha. Sapi yang diserang penyakit jembrana bisa diobati dengan cara disuntik antivirus, diberi vitamin, dan kandangnya harus bersih. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. SMK Negeri 3 Padang membuka 10 kelas dengan total peserta didik baru 340 orang dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan di bulan Juni, sedangkan untuk tahap 2 dilaksanakan pada bulan Juli mendatang. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Padang, Risman John Dedwi, Selasa sore mengatakan ada 10 rombongan belajar yang akan diterima. Dengan rincian, akuntansi 2 rombel, pemasaran 2 rombel, jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis 2 rombel, teknik jaringan komputer 2 rombel, perhotelan 1 rombel,
dan kuliner 1 rombel. Setiap rombel akan diisi sebanyak 34 murid baru. Banyaknya calon peserta didik yang baru mendaftar di SMK Negeri 3 Padang. Salah satunya disebabkan karena setelah lulus sekolah, mereka langsung siap untuk ditempatkan di dunia kerja jika mereka tidak melanjutkan di bangku kuliah. Di tahun sekarang ini kita menerima sebanyak 10 rombel untuk masing-masing program keahlian. Yang pertama akuntansi 2 rombel, perkantoran 2 rombel, bisnis 2 rombel, kemudian teknik jaringan komputer 2 rombel, kemudian perhotelan 1 rombel, dan kuliner 1 rombel. Jadi kita menerima jumlah siswa kita sebanyak 340 orang. Kepala sekolah memastikan berdasarkan data dan fakta yang mereka himpun, sekitar 70% lulusan di SMK Negeri 3 Padang diterima di dunia kerja, baik di perkantoran maupun di tempat lainnya. Robiham melaporkan dari Padang. 340 orang.